Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah mitigasi bencana dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fitra Ifwan SPD MT. Kami beranggotakan 4 orang, di mana yang pertama saya sendiri, Revaldi 18323015 sebagai moderator, yang kedua Sundari Asun Kusuma 18323017 sebagai pemateri, yang ketiga Wawan Fajri dengan NIM 18323018 sebagai pemateri, dan yang terakhir yaitu Rifki Ramadandi dengan NIM 18323069 sebagai pemateri. Indikator-indikator risiko bencana. Sebelum kita masuk kepada indikator, kita harus mengetahui apa itu mitigasi bencana. Mitigasi bencana yaitu upaya untuk menghadapi bencana itu sendiri. Indikator-indikator risiko bencana ini terdapat beberapa, antara lain yang pertama yaitu bahaya atau bisa disebut dengan hazard. Adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa, atau kehilangan harta benda. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana maupun tidak. Bahaya dianggap sebuah bencana apabila telah menimbulkan korban dan kerugian. Yang kedua yaitu kerentanan, atau bisa disebut dengan vulnerability. Adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya, baik bahaya alam maupun bahaya buatan yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana atau tidak. Rangkaian kondisi umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial, dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan, dan tindak tanggap terhadap dampak bahaya itu sendiri. Yang ketiga yaitu kapasitas atau capacity. Adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia, berupa fisik, manusia, keuangan, dan lainnya. Kapasitas ini bisa merupakan kearifan lokal masyarakat yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Yang keempat yaitu resiko bencana atau risk. Adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, ataupun sakit jiwa yang terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat akibat kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu bencana yang terjadi pada beberapa tempat. Yang pertama yaitu Kota Padang, kita ambil contohnya. Yang kedua yaitu Kabupaten Padang Pariaman, dan yang ketiga yaitu Kabupaten Pasaman Barat. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada Sundari Asun Kusuma sebagai pemateri. Pada Sundari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan tentang risiko bencana yang dimana pada slide ini yaitu abrasi pantai. Hazard yang ditimbulkan oleh abrasi pantai, yang pertama yaitu lebar pantai yang mengalami penyusutan sehingga lahan yang bisa digunakan penduduk sebagai pemukiman pun menyempit. Yang kedua, menghilangnya habitat ikan akibat terkikisnya hutan bakau. Yang ketiga, pantai menjadi curam dan terjal akibat terkikisnya oleh gelombang air laut. Yang berikutnya, garis pantai dan luas pulau bisa berkurang, bahkan pulau bisa tenggelam. Yang kedua yaitu
vulnerabilitas atau kerentanan, di mana ada 3 pembagian yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu pada fisik, di mana lebar pantai mengalami penyusutan sehingga lahan yang biasa digunakan mengalami penyusutan. Yang kedua yaitu sosial, yaitu mata pencarian penduduk sekitar beberapa waktu terhentikan. Yang ketiga yaitu mental, di mana kecemasan warga sekitar akan terjadinya abrasi besar-besaran. Berikutnya itu kapasitas atau capacity, yaitu dibuatnya bendungan pembelah ombak. Yang kedua, penanaman pohon peredam ombak. Yang terakhir yaitu risk atau risiko, di mana yang ditimbulkan dari abrasi pantai itu yang pertama rusaknya bangunan tugu merpati di sekitar pantai. Yang kedua, kerusakan hutan mangrove. Yang ketiga, penurunan permukaan tanah di pesisir pantai. Sekian moderator, terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Sundari Asungkusuma. Untuk materi selanjutnya, saya sendiri yang akan membawakan, di mana materi ini yaitu materi tentang gempa bumi. Kita ambil contoh gempa bumi yang ada di Kota Padang sekitar 12 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 30 September tahun 2009. Gempa berkekuatan 7,6 skala Richter mengguncang Sumatera Barat dan daerah sekitarnya. Peristiwa itu disebut sebagai salah satu bencana alam dengan dampak yang cukup parah dalam sejarah Indonesia modern. Gempa itu pun terasa sampai seluruh kawasan Sumatera, Jabodetabek, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Untuk indikasi-indikasinya sendiri, yang pertama yaitu hazard atau bahaya. Yang pertama, rusaknya gedung-gedung tinggi. Dan yang kedua, retaknya lintasan jalan. Yang ketiga, retaknya rumah-rumah warga. Dan yang keempat yaitu tidak kurang dari 279.000 sarana dan prasarana rusak berat akibat beban gempa itu sendiri. Yang kedua yaitu kerentanannya. Ada 3 indikasi. Yang pertama fisik, tidak kurang dari 279.000 sarana dan prasarana rusak berat. Yang kedua, sosial. Pada sosial itu sendiri, yang pertama, seluruh aktivitas terhenti sementara waktu. Yang kedua, Bandar Udara Minangkabau ditutup. Dan yang ketiga, jaringan komunikasi terputus beberapa saat. Untuk indikasi kerentanan yang ketiga yaitu mental. Ada beberapa penjabarannya. Yang pertama, menyerang psikologi karena trauma bencana gempa. Yang kedua, 1.117 korban jiwa terdampak. Yang ketiga, 2.329 orang terluka. Yang keempat, 900.000 warga mengalami kepanikan massal. Untuk selanjutnya yaitu kapasitas. Pertama, Perda tentang bangunan publik mampu memenuhi respon gempa lebih dari 9 skala Richter. Yang kedua, pemberian bantuan sembako. Yang ketiga, renovasi bangunan sesuai kondisi kerusakan. Dan selanjutnya yaitu risk atau resiko. Beberapa indikasinya yaitu pertama, kerugian materi sebanyak 4,8 triliun dari bangunan jalan, irigasi, dan fasilitas lain. Yang kedua, proses pendidikan terganggu. Yang ketiga, hancurnya harta benda akibat tertimbun runtuhan bangunan. Sekian untuk materi dari saya. Untuk materi selanjutnya yaitu Wawan Fajri. Pada Wawan Fajri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah menjadi waktu saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan mengambil contoh
kejadian tanah longsor yang terjadi di daerah Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Sungai Giringging, tepatnya di Desa Batu Bengaum. Dan ini kejadian terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, di sini kita dapat mengetahui kejadian tanah longsor ini memiliki bahaya, yaitu runtuhnya tanah pada tebing tepi jalan. Selanjutnya kita diberi dan mengetahui kerentanan. Kerentanan itu dibagi juga dengan 3, yaitu fisik, sosial, dan mental. Yang pertama yaitu fisik, yaitu tebing dan tepian jalan tergerus dan longsor. Yang kedua yaitu jalan amblas sehingga mencapai 7 meter ataupun lebih. Dan yang ketiga yaitu runtuhnya tebing sekitar jalan. Selanjutnya yang sosial, jalan penghubung 2 kecamatan Kabupaten Padang Pariaman terganggu ataupun macet. Selanjutnya indikator mental yaitu traumanya masyarakat setempat apabila di sekitar longsoran terjadi kecelakaan. Yang kedua, kecemasan masyarakat jika tanah longsor semakin melebar. Dan yang terakhir itu merasa terancam saat melintasi jalan tersebut. Selanjutnya yaitu kapasitas. Kapasitas atau langkah awal yang dapat diupayakan yaitu memberikan tanggapan terhadap situasi tersebut, yaitu memperlebar serta menimbun badan jalan yang belum terkena longsor. Dan resiko tersebut yaitu tertimbunnya perkebunan warga setempat, putusnya sumber air pada warga sekitar, dan menghambat akses distribusi barang. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Wawan Fajri. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Rifki Ramadandi sebagai materi selanjutnya. Kepada Rifki Ramadandi, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari presentasi kami, yaitu tentang banjir bandang di Pasaman Barat. Di Pasaman Barat, tepatnya Kecamatan Pasaman dan Lembah Melintang, banjir menjadi hal yang buruk dan ancaman bagi masyarakat sekitar. Pasalnya, kedalaman banjir dapat mencapai hingga tinggi orang dewasa. Hal tersebut tentunya menyebabkan banyak masalah seperti aktivitas masyarakat yang terganggu, kesulitan air bersih, hingga masalah kesehatan. Banjir ini pun juga mengancam keselamatan jiwa mereka. Di beberapa daerah di Pasaman Barat, sering menjadi daerah langganan banjir di saat musim penghujan dengan intensitas yang sangat tinggi melanda. Akibatnya daerah tersebut mengalami banyak masalah yang diakibatkan oleh banjir tersebut. Di antaranya masalah kesehatan di lingkungan manusia. Salah satu dampak banjir bagi lingkungan manusia yang paling penting adalah persoalan kesehatan. Banjir memiliki risiko yang mengancam nyawa manusia, dimulai dari penyakit hingga kematian. Hazard atau bahaya yang ditimbulkan adalah air menggenangi kawasan pemukiman warga, sehingga itu tadi menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu dan bahkan dapat menyebabkan korban jiwa. Kemudian selanjutnya adalah kerentanan. Ada 3 indikasi. Yang pertama fisik, sosial, dan mental. Untuk fisik sendiri itu poin pertama merusak rumah warga, kemudian saluran atau drainase dan jalan retak-retak. Yang ketiga, jalan tergenang banjir. Yang keempat, penyakit hipotermia atau penurunan suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius. Kemudian gigitan hewan dan kuman bakteri. Kemudian untuk faktor sosial, yang pertama berhentinya aktivitas warga. Yang kedua, resiko kematian atau luka karena kontak listrik. Kemudian yang terakhir yaitu mental. Yang pertama indikasinya adalah kecemasan masyarakat jika menghanyutkan harta benda. Kemudian trauma adanya banjir susulan, dan yang terakhir adalah bahaya tenggelam atau terluka. Selanjutnya adalah kapasitas. Untuk kapasitas sendiri, yang pertama instruksi pengawasan hulu sungai. Kemudian yang kedua membersihkan saluran yang dilalui oleh banjir. Kemudian yang untuk resiko, yang pertama rusaknya beberapa rumah warga.
Yang kedua, hanyutnya harta benda warga. Dan yang terakhir adalah kerusakan properti lingkungan tempat tinggal warga. Baik, itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Rifki Ramadandi telah menjelaskan materi. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan selalu waspada dan hati-hati terhadap bencana yang akan terjadi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.